Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga semua itu di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa taala kita kembali berkumpul di rumah sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian rutin setiap Jumat malam di pekan yang ketiga setiap bulannya. Kita membaca kitab Khuz aqidataka minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu daripada Alkitab yaitu Al-Quran dan sunnah as-sahihah daripada hadis-hadis yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ini soalan yang kedua, ya. Setelah yang pertama, soalannya limadza khalaqana Allah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Jadi buku ini berjamaah terdapat 59 soalan terkait masalah akidah. Ya. Nah, setelah di soalan yang pertama, kita sudah mengetahui bahwasanya hikmah terbesar, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita senantiasa beribadah kepada Allah. Agar kita senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan kewajiban kita kepada Allah dan hak Allah atas kita. Itu yang Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, sekarang beliau mengatakan, "Mahiyal ibadah?" Apa itu ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah yang dengannya
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Beliau mengatakan al-ibadatu, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwal wal af'al. Ibadah itu adalah nama yang mencakup, ismun nama jami' yang mencakup terhadap sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Itu ibadah. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup kepada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan dan perbuatan. Kaddu'ai was salati wadz dzabhi wa ghairiha, seperti salat, berdoa dan menyembelih hewan kurban. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama kali. Kemudian dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah ibadah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepada hamba tersebut. Ini hadis di dalam Sahih Bukhari. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah asal kalimatnya daripada abada ya'budu ibadatan. Jadi dia adalah isim masdar daripada abada, dia mengatakan abida ya'budu ibadatan. Maksud daripada ibadah ini adalah menghinakan dan merendahkan diri. Jadi ibadah itu adalah menghinakan dan merendahkan diri. Oleh karena dalam istilah bahasa Arab, kalau mereka menyebut tariqun mu'abbad, jalan mu'abbad, maksudnya adalah jalan yang dihinakan, karena jalan itu sering diinjak-injak. Itu tariqun mu'abbad namanya. Ya. Nah, hakikat ibadah adalah merendahkan diri dengan penuh ketundukan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah secara bahasa. Merendahkan diri dengan penuh ketundukan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah, apapun ibadah yang kita lakukan, apakah sifatnya perkataan ataupun perbuatan, harus ada tiga ini. Yang pertama adalah perendahan diri, yang kedua ketundukan, yang ketiga kecintaan kepada Allah. Ibadah apa saja? Kalau kita contohkan salat, ketika kita salat, yang tiga ini mesti ada dia. Ketika kita salat, kita mesti merasakan bahwasanya kita merendahkan diri kita kepada Allah. Apa simbolnya? Lihat, kita letakkan kening yang merupakan anggota tubuh kita yang paling mulia ke tempat sujud kita para jemaah. Itu juga merupakan simbol daripada apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anggota tubuh kita yang paling mulia kita letakkan di tanah, apalagi yang lainnya. Ya. Kemudian juga penuh dengan rasa cinta. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena kita mencintai Allah.
Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Makanya kita sholat 5 waktu para jemaah. Menunjukkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu adalah kalimat yang mudah diungkapkan tapi berat di dalam prakteknya. Kalau kita katakan, apa contohnya engkau mencintai Allah? Saya beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah, maka kita tidak akan beribadah kepada Allah. Ya, masih ada 3 ini. Dia adalah at-tadhallul, ini merendahkan diri. Ya, makanya ketika kita sholat, pandangan mata kita di 2 tempat saja, di tempat sujud atau ketika kita tasyahud ke jari kita. Ketika kita tasyahud awal dan terakhir. Selain daripada itu ke tempat sujud gitu. Menundukkan pandangan kita. Itu ketundukan. Ya, maka dalam bab fikih kita tidak boleh sholat melirik kanan kiri, memandang ke atas. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk-bentuk yang bukan bentuk daripada ketundukan. Makanya kita sholat penuh dengan rasa khusyuk. Kenapa demikian para jemaah? Karena kita benar-benar merasakan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya kita akan juga berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kalau kita sudah angkat takbir Allahu Akbar, maka perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang dihalalkan sebelumnya diharamkan. Makanya namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, yang melarang. Sebelum takbir kita boleh makan, boleh minum, boleh berbicara, boleh tertawa, boleh tersenyum. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, tidak boleh lagi. Kenapa? Perbuatan-perbuatan tadi bentuk perbuatan yang bukan ketundukan. Maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan para jemaah, ketika seorang hamba merendahkan diri kepada Allah, itu sebuah kemuliaan. Tetapi ketika seorang hamba merendahkan dirinya kepada manusia, itu sebuah kehinaan dan kenistaan. Kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala kita pantas untuk merendahkan diri? Karena apapun yang kita miliki, Allah yang punya para jemaah. Nikmat, coba lihat. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat untuk kalian kecuali Allah yang kasih. Kita para jemaah dalam realita kehidupan, kalau ada orang Pak sering kasih kita hadiah atau uang lah, Senin 1 juta, Selasa 1 juta, Rabu 1 juta, sampai Ahad 1 juta. Bagaimana rasa perasaan kita ke orang itu? Kita katakan, ini orang apa malaikat nih? Kan iya. Padahal dikasih seminggu baru. Yang dikasih cuma 1 juta. Lihat Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Zat yang maha berkuasa, yang memberikan kita segala-galanya. Apakah tidak layak untuk kita merendahkan diri kita kepada zat yang itu para jemaah? Apakah tidak pantas untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita segala-galanya? Kepada manusia saja yang kita contohkan tadi, seminggu cuma dia kasih kita uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, setelahnya tidak ada lagi. Kita akan hormat, respect kepada dia. Bahkan spontan kita katakan, oh ini bukan manusia, ini malaikat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala semenjak kita di rahim ibunda kita sampai sekarang, umur kita, semua nikmat Allah yang kasih. Apakah tidak pantas ketiga-tiga tadi para jemaah, ketundukan, kehinaan, kecintaan, hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika seseorang beribadah, ya, nah dikatakan sesuatu itu ibadah jika sesuatu tersebut dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan berdasarkan kepada pengertian ini, ibadah 2 bentuknya para jemaah. Yang pertama adalah menjalankan perintah. Ya, apakah bentuknya wajib, harus, atau bentuknya mustahab, dianjurkan, sunat maksudnya. Ya, kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah, Allah suka apa tidak? Allah redha apa tidak?
Allah suka, Allah ridho, itu ibadah. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah meninggalkan larangan. Apakah bentuknya haram, harus ditinggalkan, atau bentuknya makruh, dianjurkan untuk meninggalkannya. Apakah tidak Allah Subhanahu wa taala suka para jemaah ketika larangan-larang Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh hambanya? Contoh mudah para jemaah, kita seorang ayah punya anak, kita katakan, "Nak, kamu harus gini 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 ya. Nak, kamu jangan gini 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 ya." Kalau dia buat, kita akan sayang ke anak itu. Kenapa? Berarti dia patuh kepada kita. Ada rasa khudu'nya gitu. Ada ketundukannya kepada kita. Itu manusia para jemaah. Lagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung dia telah merealisasikan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang kepadanya. Menjalankan perintah, wajib dan mustahab, meninggalkan larangan, haram dan makruh. Itu bentuknya gitu. Yang ketiga namanya apa? Syubhat. Nah, ini dikatakan oleh para ulama yang samar-samar. Jadi dikatakan dalam hadis, seseorang yang terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia lebih dekat kepada keharaman daripada tidak. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi kalau perkara itu samar-samar para jemaah, tidak jelas iya atau tidaknya, maka prinsip kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah meninggalkannya. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama juga berdasarkan kepada pengertian ini kalau kita perhatikan para jemaah, ini definisi daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ibadah ini. Ya. Mereka mengatakan ibadah itu terbagi tiga dia. Ada yang namanya ibadah lisan, ya seperti kita berzikir, mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Quran, itu adalah ibadah dengan lisan. Ada yang dengan hati, seperti mencintai Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Ya, ini adalah ibadah hati. Ada ibadah-ibadah yang lainnya menggabungkan anggota tubuh kita seperti sholat, seperti zakat. Itu gabungan dari anggota tubuh kita berdasarkan kepada pengertian ini. Dan ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang sifatnya dilakukan di hati para jemaah. Ya, makanya ketika kita sholat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Kenapa dikatakan orang-orang beriman beruntung? Karena mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk ini maksudnya apa para jemaah? Menghadirkan hati ketika salat. Itu ibadah hati. Jadi salat itu adalah ibadah yang menggabungkan ketiga-tiganya. Ada lisannya, karena kita membaca bacaan-bacaan salat dengan lisan kita. Dan juga anggota tubuh kita yang lainnya. Tangan kita, kaki kita bergerak, mata kita juga. Dan hati para jemaah. Ini yang paling tinggi. Ini akan menentukan nanti apakah si fulan ini ibadahnya sempurna atau tidak. Apakah orang ini pahalanya banyak atau tidak. Di mana? Ini di hati para jemaah. Nilai kekhusyukannya, ini dikatakan kualitas tadi. Ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang paling berkualitas. Ketika seseorang benar-benar dengan hatinya menjalankan itu. Dia memahami ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan. Dia camkan kepada dirinya, kalau bukan karenamu ya Allah, aku tidak akan melakukannya. Ini di hati para jemaah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang sebatas salat saja. Sebatas untuk melepaskan tanggung jawabnya saja. Orang salat, dia salat, selesai dah. Tanpa memperhatikan kualitas daripada salat tersebut. Dikatakan para ulama, salat berkualitas kalau seandainya gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru dikatakan salat kita
sempurna. Itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung salat para jemaah, tapi kita bisa mempelajari itu daripada hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, "inna salati," sesungguhnya salatku. Ini ibadah para jemaah, salat. "Wa nusuki," dan sembelihanku. Ini juga ibadah, berkurban, mengorbankan harta yang paling berharga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa mahyaya wa mamati," hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah Subhanahu wa taala para jemaah tidak menerima ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mau diduakan. Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah yang maha satu, yang esa. Allah tidak mau diduakan para jemaah. Kalau itu orang mengatakan, "Ustaz, saya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lain." Itu tidak boleh. Itu syirik namanya. Ketika seseorang memalingkan ibadah yang hanya untuk Allah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Ya, kalau dia syirik besar, jelas akan menghapuskan seluruh amalannya para jemaah. Kalau dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal. Sekali saja dia berbuat syirik besar, ya, maka akan terhapus seluruh amalannya. Kecuali kalau dia bertobat sebelum dia meninggal. Tapi kalau dia melakukan syirik yang kecil, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang yang saleh, ya, itu yang terhapus itu hanya pahala amalan itu saja, yang lain tidak. La syarikalah wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Allah perintahkan Muhammad mengatakan seperti itu. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kita tidak boleh duakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah kepada Allah, kita juga beribadah ke makhluk-makhluknya Allah. Pernah kita sampaikan para jemaah, orang yang berbuat syirik seolah-olah hati kemanusiaan itu sudah dicabut oleh Allah para jemaah. Tidak masuk logika gitu. Masa ia makhluk yang lemah, yang tidak punya apa-apa, justru dia beribadah ke makhluk itu? Kan aneh para jemaah. Berhala, banyak orang beribadah kepada berhala. Berhala itu siapa yang buat? Manusia itu sendiri. Makhluk yang lemah. Yang kalaupun ada apa-apa, berhala itu tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat daripada orang itu. Tidak akan bisa para jemaah. Masa minta kepada berhala itu? Logikanya berarti kalau kita minta uang, kalau kita butuh uang, kita minta kepada siapa? Jawabannya kita minta kepada orang yang punya uang, kan ya? Kita tidak mungkin minta kepada teman yang tidak punya uang. Kenapa? Kita tahu dia yang bisa bantu kita. Seseorang yang butuh kepada pertolongan para jemaah, dia justru datang kepada berhala-berhala, kubur-kubur keramat itu. Sedangkan orang-orang tidak bisa memberikan, dia tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Siapa yang bisa memberikan manfaat mudarat para jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus datang kepada Allah. Itulah katakan dalam surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, kami merendahkan diri, kami menghinakan diri, hanya kepadamu ya Allah. Kalau ditanya kenapa Ustaz? Karena Allah zat yang maha perkasa para jemaah. Apapun yang kita butuhkan, Allah akan mampu memberikan solusinya. Sedangkan kepada makhluk-makhluk tadi para jemaah, nggak masuk akal gitu. Masa dia orang kuat justru minta kepada orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati butuh doa kita para jemaah. Jangan kita bincang masalah dalil daripada Al-Quran dan hadis lagi. Secara logika saja tidak masuk akal. Kalau kita butuh sesuatu, kita pergi kepada zat yang maha kuat. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Karena semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama kali. Karena Islam itu maksudnya adalah ketika seseorang menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Al-istislamu lillah. Artinya apa? Kalau ada perintah, lakukan. Tidak perlu tanya, oh kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4?
Kok nggak zuhur itu 2 aja? Nggak bisa para jemaah. Kalau kita seperti itu prinsipnya, berarti kita bukan muslim. Muslim itu apa? Menyerahkan diri kita. Allah katakan A, buat. Allah katakan B, buat. Jangan, masa iya riba haram. Kan enggak apa-apa riba. Itu kan inovasi di dalam jual beli. Enggak bisa para jemaah. Ya, kalau dia seorang muslim menyerahkan bulat-bulat. Kenapa? Allah yang maha tahu apapun yang terbaik untuk hambanya para jemaah. Itu ingat. Karena yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih tahu tentang diri kita berbanding kita sendiri. Allah lebih tahu kebaikan untuk kita daripada diri kita sendiri para jemaah. Maka kita harus melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Prinsipnya, perintah-perintah Allah itu mengandung kemaslahatan untuk manusia. Sebaliknya, apapun yang Allah larang, itu mengandung mudarat. Allah suruh kita sholat, zakat, puasa, kebaikan untuk kita, para jemaah. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita berzina, minum khamar, karena itu akan merusakkan kita, merusakkan kesehatan kita, merusakkan ibadah kita. Semuanya mengandung mudarat kalau dia bentuk larangan, para jemaah. Jadi sekarang yang perlu dilakukan apa? Kerjakan kalau itu larangan semampunya. Kalau kerjakan kalau itu perintah semampunya. Kalau larangan, tinggalkan semuanya. Ya, ini perlu kita pahami para jemaah. Karena tadi yang kita katakan ibadah itu 2 maknanya. Menjalankan perintah wajib, harus, mustahab, dianjurkan, dan meninggalkan larangan. Ya, haram harus ditinggalkan, makruh dianjurkan untuk meninggalkannya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku. Jadi ibadah itu para jemaah, kalau kita ingin dekat dengan Allah, jawabannya adalah laksanakan ibadah. Ya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya seorang mukmin yang benar imannya, dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, dia akan merasakan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, ketentraman jiwa para jemaah. Dia akan merasakan kelezatan ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia dekat dengan yang Maha menciptakan. Kan ini dikatakan oleh seorang tabi'in namanya Ibrahim bin Adham ya. Dia mengatakan tentang bagaimana kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Law 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu 'alai lajadaluna bis-suyuf." Kalau seandainya raja-raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kami rasakan sekarang daripada kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini, lajadaluna bis-suyuf, pasti mereka akan menyerang kami dengan pedang-pedangnya untuk mendapatkan kebahagiaan tadi. Raja memiliki istana dan segala-galanya. Apakah dia merasakan kebahagiaan? Belum berjemaah. Tapi seorang mukmin, muslim, walaupun sederhana dalam finansialnya, ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa berjemaah. Nyaman hatinya dalam menjalani kehidupan. Allah beri dia rezeki, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepadanya musibah, bersabar. Semuanya bernilai ibadah. Itu dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Alangkah menakjubkannya perkara orang mukmin. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Itu baik bagi dia. Kalau ditimpakan musibah, dia bersabar. Itu baik bagi dia. Tidak ada kecuali pada orang mukmin berjemaah. Jadi semua apapun yang dia dapatkan, apakah nikmat ataupun musibah, bernilai positif. Maksudnya apa? Menambah pundi-pundi amalnya. Kita kehidupan ini Pak, kan 2 saja. Dikasih nikmat, ditimpakan musibah. Kan iya? Itu 2 aja. Kalau kita ingin dua-duanya bernilai pahala, bersyukur dan bersabar. Selesai. Ya, itu kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Lihat. Dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Di sini para ulama mengatakan amalan-amalan yang wajib
itu lebih berbobot dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding amalan-amalan sunat. Maka kalau kita ingin membenahi diri kita para jemaah, maka kita harus memperbaiki amalan-amalan wajib kita dulu. Salat. Perbaiki salat kita. Dari situ kita perbaiki dulu. Setelahnya baru kita benahi yang sunat-sunatnya. Seberapa banyak pun kita salat sunat, tapi kalau salat wajib kita tidak benar, Allah tidak suka para jemaah. Jadi ada skala prioritas di dalam membenahi diri kita. Ya, karena perkara-perkara wajib secara pahala itu lebih besar dan lebih Allah cintai. Maka kalau bulan Ramadan kan sering kita katakan para jemaah, keringat yang kita keluarkan ketika kita sholat zuhur di siang hari itu lebih berharga berbanding air mata yang kita keluarkan ketika sholat tarawih. Keringat yang kita keluarkan Pak, ketika kita sholat zuhur, berangkat dari rumah kita, di terik matahari, kita berpuasa nih. Ditambah dengan teman-teman yang mungkin bekerja butuh fisik, capek luar biasa. Itu lebih berharga berbanding air mata yang dikeluarkan ketika sholat tarawih. Apa yang membedakannya Ustaz? Ini amalannya wajib, ini amalannya sunat. Sholat asar tuh, banyak orang yang lepas berjamaah sholat asar. Sholat al-wusta dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat kita capek berjamaah, harus kita jaga dulu itu. Baru setelah kita benahi apa? Amalan-amalan sunat. Ya, karena amalan-amalan wajib adalah perkara-perkara yang paling Allah cintai berdasarkan kepada hadis ini. Jadi semakin melakukan ibadah seorang hamba, apapun ibadahnya Allah perintahkan, Allah semakin cinta kepadanya. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, apa yang kita inginkan lagi di permukaan bumi ini? Allah akan berikan segala-galanya. Orang kafir pun makan, Mbak, ada rezeki dia, apalagi kita. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari mana kita mengetahui ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala ibadah tadi. Nah, di sini perlu dalil para jemaah. Karena Islam ini agama dalil. Kita para jemaah tidak bisa mengatakan ini ibadah berdasarkan kepada hawa nafsu kita. Menurut saya ini baik ini. Tidak otomatis itu menjadi ibadah. Begitu standarnya. Jadi dikatakan ini ibadah, apa standarnya? Ada dalilnya. Apakah daripada Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi, itu ada dalilnya. Tidak bisa dengan perasaan, Mbak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sudah selesai menjalankan misinya di permukaan bumi ini. Bahkan beliau mengatakan tidak ada satupun bentuk ketaatan yang mendekatkan diri kalian kepada Allah kecuali aku sudah sampaikan itu kepada kalian. Tidak ada satu perkara yang menjauhkan kalian daripada neraka, aku sudah kasih tahu kepada kalian hal itu. Semuanya lengkap para jemaah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, lailuha kanahariha, saking putih bersihnya, siang laksana malam laksana siang, lailuha kanahariha. Jelas, sejelas-jelasnya para jemaah. Jadi kita untuk tahu ini adalah ibadah atau tidak, ini perkara yang Allah cintai atau ridhai, kita tidak bisa ukur dengan perasaan kita. Karena perasaan kita anggap ini baik, itu bukan dalil. Nah, ini penting para jemaah. Karena nanti kalau kita, orang menganggap, oh menurut saya ini baik, kemudian dia jadikan ibadah, itu menyimpang nanti para jemaah. Jadi harus ada dalilnya. Ya, itu kalau katakan dalam surah Al-A'raf. Kita azan dulu, silakan. Kepada ahli ibadah sampai tidak tinggal satu orang pun ulama, ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi kita katakan, sekarang dari mana kita mengetahui ini adalah perkara-perkara yang Allah cintai dan ridai? Ya, ini adalah sebuah ibadah. Dari mana kita tahu gitu? Tentu jawabannya adalah daripada dalil. Dalil dalam agama kita adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil. Kalau perkataan-perkataan seperti menurut saya ini baik, itu bukan dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Allah suruh kita berjamaah untuk mengikuti saja. Ini dikatakan al-ittiba' tadi. Maka dalam masalah ibadah kita tidak boleh berinovasi, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa berjemaah. Ini dikatakan ibadah itu adalah tauqifiyah, dia sudah baku, ya dia sudah sempurna. Sesuatu kalau sudah sempurna, maknanya apa? Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena Allah sudah katakan dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah mengatakan sebagian ini adalah ayat yang terakhir turun. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sesuatu kalau sudah sempurna, pemahamannya apa? Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ini, Allah perintahkan ittabi'u, ikuti saja. Apa yang kita ikuti? Ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diturunkan kepada kita berjamaah? Al-Quran dan Sunnah. Itu Nabi SAW katakan dalam hadis, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua ini. Dia adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kita tahu ini ibadah, ini Allah cintai dan teradai, ada dalilnya. Karena masalah ibadah ini sifatnya adalah tauqifiyah, sudah baku dia. Maka ulama usul mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal pada setiap ibadah hukumnya haram. Illa madallat dalilu ala tahlili, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan kehalalannya. Kalau kita terapkan kaidah ini berarti asalnya salat itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia ibadah. Tetapi ketika ada dalil yang membolehkannya, dia menjadi halal. Ini berbeda prinsipnya kalau bab muamalah berjamaah. Asalnya adalah mubah. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau ibadah berbalik dia. Tidak setiap orang, bahkan seseorang pun tidak berhak mengatakan ini ibadah kalau dia tidak datangkan dalil. Jadi sesuatu itu menjadi ibadah apakah secara perkataan atau perbuatan? Dia yang mengesahkannya adalah dalil tadi. Apakah daripada Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Allah mengatakan, "Wala tattabi'u min dunihi awliya." Jangan kalian ikuti selain daripada itu. Jangan ikuti. Lihat Allah suruh ikuti yang Allah turunkan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Allah katakan, "Wala tattabi'u min dunihi awliya." Jangan kalian ikuti selain itu. Jelas kalimatnya berjamaah. Apa yang kita ikuti? Ini dia. Apa yang tidak kita ikuti? Ini dia. Makanya ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah apa? Kita mengilmui ibadah tadi. Kita tahu dulu, ini betul-betul ibadah nih. Jangan berjamaah setelah kita beribadah baru kita tanya, ini benar apa enggak nih? Itu salah. Pola pikirnya harus dibalik. Sebelum kita melaksanakan ibadah tadi, kita harus mengilmui dulu. Kita harus tahu, ini betul ibadah apa enggak nih? Ada dalilnya apa enggak? Sehingga ibadah kita betul-betul berkualitas berjemaah. Disinilah pentingnya untuk kita menuntut ilmu. Karena dalam ayat, dalam surah Muhammad, Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'alam, ilmuilah wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Baru Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Beristighfar. Istighfar itu amal.
Di awal Allah katakan ilmui dulu. Itu penting berjemaah. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu itu terbagi dua menuntutnya, Pak. Ada di fardhu ain, ini ilmu-ilmu yang asas. Tentang masalah akidah, tentang masalah manhaj, benar dalam beribadah. Itu semua kita harus benar. Tidak harus ustadz, ustazah saja, kiai saja, tidak. Kenapa? Kita akan ditanya nanti, berjamaah. Masalah akidah Allah akan tanya, marabbuka. Itu pertanyaan yang pertama ditanya di dalam kubur. 3 atau 7 langkah pelayat meninggalkan kubur kita, akan datang 2 malaikat bertanya, marabbuka. Itu masalah akidah, berjamaah. Masalah salat, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab salat. Maka menuntutnya hukumnya wajib. Karena kita ditanya individu-individu kita. Ada, Pak, menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ini baru ranahnya para ulama. Seperti ilmu hadis, ini hadisnya sahih apa enggak? Ilmu tentang pembagian harta warisan, ilmu masalah jihad, itu baru fardu kifayah. Kalau sebagian sudah menuntutnya, gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Tapi kalau fardu ain, Pak, itu wajib. Kalau akidah kita menyimpang, terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kita tinggal menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pentingnya gitu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan ittabu, ikuti saja. Kita tidak bisa ikut perasaan gitu. Contoh seperti ini para jemaah. Kan banyak mengatakan contoh orang tua Nabi itu di surga apa di neraka? Perasaan kita nih, kalau kita ikutkan perasaan, tidak mungkin, masa iya orang tua Nabi di neraka? Kan ya, Pak? Tega-teganya orang mengatakan seperti itu. Tapi dalil mengatakan seperti itu. Dalil yang mengatakan seperti itu. Jadi standar kebenaran, perasaan kita atau dalil? Jawabannya dalil. Maka dalam surat Taubah, Nabi minta izin kepada Allah untuk meminta ampun untuk kedua orang tuanya. Allah tidak izinkan, Pak. Kenapa? Karena orang tua Nabi bukan muslim. Kalau kita ikutkan perasaan, tidak tega rasanya. Tapi dalil seperti itu, selesai. Jadi untuk benar apa tidak, lihat dalil. Terakhir para jemaah, ada seseorang di zaman Sa'id bin Musayyib, ya. Jadi orang ini dia selalu sholat sunat setelah sholat subuh. Sekarang saya tanya para jemaah, ada sholat sunat tidak setelah sholat subuh? Tidak ada. Ba'diyah subuh itu tidak ada. Yang ada qobliyah saja. Itu yang dikatakan raka'atul fajar, khairu minad dunya wa fiha. Itu kita harus jaga itu. Kalau ba'diyah tidak ada. Tidak ada maksudnya apa? Tidak ada dalilnya. Berarti dia kembali ke hukum awalnya. Apa dia? Haram, tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Tidak ada dalilnya. Jadi orang ini, Pak, dia selalu sholat, diperhatikan oleh Sa'id bin Musayyib, tabi'in yang paling mulia. Kemudian dilarang oleh Sa'id bin Musayyib, ya, tidak boleh sholat setelah subuh itu. Laki-laki ini mengatakan, ayu'adzibani ala hadhihi shalah, wahai Sa'id, apakah Allah akan menyiksaku, mengazabku, menghukumku dengan salatku ini? Lihat dikatakan, apakah ketika aku salat ini Allah akan menghukumku, menyiksaku, mengazabku? Sa'id mengatakan, la. Allah tidak akan menghukummu ala hadhihi shalah, tapi Allah akan menghukummu ala tarkis sunnah, karena kau meninggalkan sunnah. Sunnahnya apa? Tidak boleh dikerjakan. Sekarang kau kerjakan. Nabi tidak pernah mengerjakan sholat setelah subuh. Engkau mengerjakan khilafus sunnah. Itu yang Allah menghukummu. Nabi tidak pernah melakukan sholat itu. Jadi bukan masalah sholatnya, tapi apa? Dari mana itu perintahnya? Ya, saya mengatakan Allah tidak mengadab dengan sholat ini, tidak. Tapi Allah menghukummu
karena engkau menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi, orang yang paling soleh, yang gelarnya Khalilullah, tidak pernah sholat ba'diyah subuh. Sekarang tiba-tiba ada orang mengatakan, boleh. Menurut saya baik itu. Sholat kok, masa ia diazab dengan sholat? Bukan sholatnya, tapi khilafus sunnahnya, karena menentang sunnah Nabi SAW. Di situnya berjemaah. Jadi nggak bisa dengan perasaan kita gitu. Menurut saya tidak apa-apa zikir seperti ini. Zikir sebelum kita azan ada selawat, kan selawat. Bukan masalah selawatnya berjemaah. Tetapi dikatakan itu ibadah harus ada dalilnya. Ya, insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Ini di mukaddimah di pertanyaan yang ketiga itu. Baik, demikian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Saya mohon maaf kalau ada dalam penyampaian yang terlalu berapi-api, kadang kalimat tidak pada tempatnya, kadang-kadang kalau kita menyampaikan kalimat-kalimat yang terlontarkan tidak terkontrol, ya, mohon maaf. Mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.